Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan dengan materi hak atas kekayaan intelektual di kelas 11 TBSM dan 11 TKJ. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami hak atas kekayaan intelektual, dan yang kedua, mempresentasikan hak dan kekayaan intelektual, indikator pembelajaran, mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual, dan yang kedua, menguraikan sifat-sifat haki, dan yang ketiga, menguraikan jenis-jenis haki. Kita masuk ke materi. Haki, apa itu haki? Haki adalah hak atas kekayaan intelektual yang dapat didefinisikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang ataupun sekelompok orang atau badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta atau yang berwujud. Karya cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Oke, jadi haki ini adalah suatu ide atau gagasan yang kamu miliki dan itu mempunyai perlindungan dari hukum. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesastraan estetik, dan yang ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah pertunjukan, kaset, penyiaran audiovisual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, dan nama usaha, dan lain-lain. Nah, itu adalah karya, contoh salah satunya ya Kak. Nah, karya kesastraan. Karya kesastraan itu seperti membuat pantun dan puisi. Jika kamu bisa membuat pantun atau puisi, itu adalah karya kamu dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Kita masuk ke haki. Haki juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terdapat barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan wujudnya. Jadi haki melindungi pemakainya dari yang ada dalam ide dan gagasan informasi yang mempunyai nilai komersial dan nilai ekonomi. Jadi hak itu yang diutamakannya adalah ide dan gagasan dan informasi yang ada dalam suatu karya cipta. Sifat-sifat haki. Sifat-sifat haki ini mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis mana perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Selanjutnya adalah bersifat eksklusif dan mutlak. Jadi hak ini bersifat eksklusif dan mutlak. Ini maksudnya adalah hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang haki mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaannya atau temuannya yang menggunakannya. Jadi itu ada undang-undangnya dan hanya milik pemiliknya ataupun pemegangnya ya tidak bisa untuk milik orang lain.
Jenis-jenis haki. Jenis-jenis haki ini ada hak cipta, ada hak kekayaan industri. Kalau hak kekayaan industri itu adalah hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan selanjutnya perlindungan varietas. Kita masuk dulu ke dalam peraturan haki. Peraturan haki ada banyak. Nah, yang pertama adalah hak ciptanya. Hak cipta itu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dan hak paten itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, dan hak merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan rahasia dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan kelima, desain industri Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu, itu undang-undangnya ada pada nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang ketujuh adalah perlindungan varietas tanaman, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Hak cipta. Nah, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak penciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan hak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi hak cipta itu boleh sebanyak apapun kalau misalnya kalian bisa membuat suatu karya karya-karya yang bagus, seni-seni yang bagus, karya sastra yang menarik, itu ada hak cipta tanpa mengurangi perbatasan-perbatasan ya nak. Oke. Pemegang hak cipta adalah penciptaan sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Itu yang kalau hak cipta ini nak, orang yang kalau misalnya kita mau menggunakan kita harus izin dulu. Kalau nggak izin kita pasti terkena dalam undang-undang hak cipta tersebut, terlarang itu. Oke, pengertian ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi ciptaan itu bisa, misalnya kita mau buat seni dalam suatu bunga atau sastra. Kalau sastra kan seperti puisi, pantun, itu adalah ciptaan yang bisa kamu buat sendiri dan kamu miliki sendiri. Kalau dipergunakan oleh orang lain itu harus memenuhi izin dari pemiliknya atau pemegang hak tersebut. Pendaftaran ciptaan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Oke, pendaftaran ciptaan tidak mempunyai suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Untuk lebih baik dianjurkan pada penciptaan maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di suatu pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Jadi kita kalau mempunyai suatu karya, kita harus memiliki namanya hak kita dan kita harus mendaftarkan karya-karya kita itu ke badan hukum. Jadi itu adalah hak milik kita. Jadi sesuatu terjadi pada karya kita diambil oleh orang lain itu tidak akan pernah bisa, karena itu adalah karya kita. Karya cipta yang dilindungi undang-undang yaitu hak cipta. Yang pertama adalah buku, program komputer, pamflet, karya tulis yang diterbitkan dan sama hasil karya tulis lainnya. Dan yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan
ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidik dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, ciptaan lagu atau musik dengan tanpa teks. Dan yang kelima, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomi. Dan yang keenam adalah arsitektur. Yang ketujuh, peta. Yang kedelapan, seni batik. Yang kesembilan, fotografi. 10, sinematografi. Dan yang ke-11 adalah terjemahan, tafsiran, saduran, bunga, rampai, database, dan karya lain yang hasil pengalih wujudan. Kita masuk ke dalam yang tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta. Yang pertama, ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dan yang kedua, ciptaan yang tidak orisinil. Dan yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Dan yang keempat, ciptaan yang sudah mempunyai milik umum. Dan yang kelima, ketentuan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Kita masuk ke dalam jangka waktu perlindungan hak cipta. Nah, jangka waktu perlindungan hak cipta ini berbagai macam ya, Nak. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta masih hidup dan ditambah. Dan yang kedua, 50 tahun setelah pencipta itu meninggal. Dan yang ketiga, jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah hak cipta atas ciptaan program komputer, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sekian materi yang sudah Ibu sampaikan, anak-anak Ibu. Semoga kamu semua paham. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasmu dengan baik, tetap semangat belajarmu, tetap harus daring, jaga kesehatanmu ya, Nak, agar kita bisa berjumpa di kemudian hari. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.